Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode pertama kali ini adalah tentang kehidupan. Hidup kadang terasa seperti perjalanan melewati badai, penuh tantangan dan kesedihan yang tampaknya tiada akhir. Namun ingatlah, badai tidak pernah bertahan selamanya. Akan selalu ada cahaya setelah kegelapan. Setiap air mata yang jatuh adalah tanda kekuatanmu yang terus bertahan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan, tetapi itu juga yang membuat kita menghargai kebahagiaan kita yang akan datang. Jangan menyerah, karena rasa sakit ini adalah pengingat bahwa kamu masih hidup, masih memiliki peluang untuk bangkit, dan masih memiliki kekuatan untuk berubah. Seperti yang dikatakan Aldi Taher, kalau di dunia semua orang pasti akan merasakan kesedihan dalam hidupnya. Kalau nggak ada kesedihan, nanti kalau kita sudah di surga, itu kata Aldi Taher. Hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Ketika segalanya terasa hancur, mulailah dari hal-hal kecil. Ambil satu langkah kecil setiap hari, meskipun itu terasa sulit. Seperti kita menaiki sebuah tangga, yang mana kita akan jalan dari tangga satu ke tangga yang dua. Sangat sulit kita langsung melangkah dari tangga satu ke tangga tiga ataupun langsung 5. Percayalah, di dalam dirimu itu ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu sadari. Kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang peduli padamu dan siap mendukungmu. Jangan takut untuk mencari bantuan atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai, entah itu siapa saja. Dan ingatlah, pelangi hanya akan muncul setelah hujan. Apa yang kamu hadapi sekarang hanyalah satu bab dalam hidupmu, bukan keseluruhan ceritanya. Tetaplah melangkah, karena masa depanmu menyimpan keindahan yang sangat luar biasa. Ada sebuah cerita dari seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Tentu salah satu kisah inspiratif tentang seorang Nabi Yusuf ini adalah kisah yang isinya dengan penuh ujian, pengkhianatan, kesedihan, namun juga pengampunan, kebijaksanaan, dan kemenangan. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang sangat disayangi oleh ayahnya, namun rasa cinta itu memicu kecemburuan saudara-saudaranya. Yusuf alaihissalam merupakan salah satu dari 12 anak Nabi Yakub, dan Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudaranya Nabi Yusuf yang sebanyak 11 itu. Saat itu, salah satu dari saudaranya mendengar cerita itu dan menceritakan kepada teman-temannya ataupun kepada saudara-saudaranya. Kemudian mereka merencanakan sesuatu yang sangat kejam, membuangnya ke dalam sebuah sumur di padang pasir. Nabi Yusuf ditinggalkan sendirian dalam gelapnya sumur, hingga akhirnya dia ditemukan oleh para musafir dan dijual sebagai budak di Mesir. Setelah dibeli oleh seorang pembesar Mesir, Yusuf tumbuh menjadi pria yang sangat tampan dan bijaksana. Namun, istri pembesar itu mencoba menggoda Nabi Yusuf. Ini adalah singkat cerita. Ketika Yusuf menolak dengan tegas karena ketakwaannya kepada Allah, dan dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara meskipun beliau Nabi Yusuf tidak bersalah. Ketika di dalam penjara, Yusuf tidak menyerah pada keputusannya. Dia tetap sabar dan menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Di sana, dia membantu dan menafsirkan mimpi para tahanan yang kemudian menjadi jalan baginya untuk dikenal oleh Raja Mesir.
Ketika Raja Mesir mengalami mimpi yang membingungkan, ataupun yang sangat bingung ketika Raja Mesir mengalami mimpi, Yusuf dipanggil untuk menafsirkannya. Dengan izin Allah, Yusuf menjelaskan mimpi itu dengan tepat. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan. Berkat kebijaksanaannya, Yusuf langsung diangkat menjadi pengelola perbendaharaan negara untuk menghadapi krisis tersebut. Ketika masa kelaparan datang, saudara-saudara Yusuf yang dulunya membuangnya datang ke Mesir mencari bantuan. Mereka sama sekali tidak mengenali adiknya tersebut. Tetapi Yusuf sangat mengenali mereka. Alih-alih membalas dendam, tidak, Yusuf justru memaafkan mereka dengan berkata, "Tidak ada balasan buruk untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Sang Maha Pengasih dan Penyayang." Surat Yusuf ayat 92. Pesan singkat ataupun cerita ini memberikan pesan terhadap kita, yaitu yang pertama, kesabaran dalam ujian. Nabi Yusuf menghadapi cobaan yang sangat luar biasa sejak kecil, tetapi dia tetap sabar dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada Allah. Meskipun difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara, Yusuf sama sekali tidak pernah mengkhianati prinsip-prinsip keimanannya. Yang ketiga, Yusuf menunjukkan betapa pentingnya memaafkan orang lain, bahkan mereka yang telah mengkhianatinya. Yang keempat ataupun yang terakhir, meskipun perjalanannya hidupnya sangatlah sulit, Nabi Yusuf yakin bahwa Allah ataupun Tuhan memiliki rencana terbaik untuknya. Kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam hidupnya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah yang sangatlah indah. Ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah akan selalu bersamamu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.